Plus pertama kali Pak Ziko sih. Pak Ziko menginstruksikan saya untuk ikut training WCM di training WCM bersama Human Plus Institute, dan pertama kali dengar itu karena ada kata institutnya. Jadi terkesan tuh seperti kampus pertama atau lembaga pembelajaran. Jadi belum tahu kalau ternyata Humplus tuh atau organisasi yang bergerak di bidang training atau pengembangan sistem dan SDM. Yang terbersih pertama kali itu sih bakal ada perubahan dan perombakan besar-besaran nih kayaknya, seperti itu aja sih. Karena belum tahu detailnya nanti bagaimana gitu. Yang pertama kali kesan itu jujur nih ya, dalam hati saya bilang begini, wah gue bakalan pusing nih gitu. Dari namanya sendiri saya terbesit kata Human Plus, jadi kan orang-orang lebih atau manusia lebih ya. Dan pertanyaan juga manusia lebih dalam hal apa nih dalam pertanyaan gitu. Ini pasti bakal pusing banget nih, harus nyiapin data sebanyak-banyaknya yang diminta pasti. Waktu itu semuanya masuk ke ruangan kita, pakai jas, rapi banget. Kita berasa mau disidak KPK. Wah, seru banget tuh Bapak, pada rapi-rapi banget, terus pada gagah, berwibawa kayak gitu. Waduh, ini belajar lagi nih pasti gitu. Karena benar-benar rapi, di luar ekspektasi orang-orangnya kan, terus tinggi besar gitu karena udah image-nya tuh udah pakaian jas gitu, kaget aja. Kok ada banyak rekan-rekan sekelompok orang datang masuk tuh ke ruangan berdasi, berjas, saya kaget. Ini untuk apa gitu. Baru diperkenalkan pas meeting sama-sama di ruang meeting. Dulu mikirnya gini, kok ada orang datang? Itu jangan naruh saham kali ya di mari bagian kita ini lagi gitu. Pertama deg-degan, kenapa? Karena tim Humplus tuh, karena terkesan orangnya tuh profesional semua ya, berpakaian rapi, berjas, semuanya. Jadi pertama kali tektokan agak nervous, pasti gugup, ditanya-tanya tuh jawabnya takut salah gitu, karena kesannya tuh interogasi mungkin kali ya gitu. Jadi setelah beberapa kali pertanyaan atau berjalan beberapa kali wawancara, ternyata orangnya enak-enak gitu. Jadi lebih santai lah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Saya kurang ingat pasti tahu Human Plus Institute dari mana. Kalau tidak salah dari sosial media, referensi dari beberapa teman yang sudah mengikuti WCM atau BFS saat itu. Kemudian saya mereferensikan kepada tim saya untuk ikut WCM. Hasilnya mereka mengatakan sebuah program yang sangat bermanfaat. Lalu kemudian saya dan tim saya ikut BFS saat itu. Setelah kami ikut BFS, di seminar BFS saat itu, langsung setelah acara kami berdiskusi bersama tim kami. Saya sampaikan kepada tim bahwa kita butuh didampingi oleh tim Human Plus. Kenapa? Karena saya melihat tim Human Plus menyentuh pada sisi fundamen. Selama ini kami bersama tim fokus kepada hal-hal yang bukan akar, bukan fundamen, bukan basic. Pada saat BFS itulah kami sadar, oh iya ya, ternyata banyak hal fundamental yang belum kami perbaiki. Maka oleh sebab itu kami yakin tim Human Plus bisa membantu kami. Sebelum Humplus datang sih pastinya belum ada sistem yang pasti ya, belum ada sistem yang baku. Kemudian job desk itu bisa dibilang belum jelas. Kita masih bingung nih, kita tuh sebagai apa sih? Istilahnya gini, selagi kita bisa hayu hajar, walaupun itu bukan job desk kita gitu. Terus di situ juga struktural jabatan saat itu belum begitu berjalan sebagaimana mestinya. Oh, untuk kondisi warehouse sendiri, pertama layoutnya dari layout itu masih berantakan jauh dari kata gudang sendiri Pak. Dari jauh kayak malah ada yang nyebutnya itu penerkebang season 2. Oh no. Iya, kemudian itu masih penempatannya masih ada yang di lantai, ada yang bukan di tempatnya semestinya penempatan barang tersebut Pak. Terus alur kerja sendiri itu masih belum teratur Pak. Alur kerja, struktur juga masih belum dibentuk secara jelas itu. Yang pertama itu di kantor belum ada flow kerja yang baku. Terus sistem kerja belum ada yang sistematis. Kayak mulai dari kalau aku di purchasing belum ada proses kerja dari kita pembelian sampai selesai.
Itu tuh belum ada IK-nya, SOP-nya, flow kerja yang bakunya. Itu belum ada. Semenjak ada Human Plus itu udah dibenahin semua. Ya kondisinya kita selama ini kerja ya cukup kerja sesuai dengan instruksi aja gitu. Nggak jelas kita targetnya mau berapa banyak, planningnya akan seperti apa ke depannya gitu. Terus kita juga banyak yang nggak terdata gitu. Kita yang biasa megang gambar, tiba-tiba suruh megang data, angka, wah ngeblank. Iya, wah PR kita banyak nih, harus belajar angka, data-data, penyusunannya dan lain-lainnya kayak gitu sih. Lebih sulit tidur sih, harus mikirin besoknya lagi, dan PR itu nggak pernah berakhir gitu. Dan saat kita udah mau tarik nafas, udah mau selesai gitu, ada lagi ting gitu. Jadi kayak nggak ada perubahannya tuh terus menerus dan nggak pakai jeda gitu. Yang pertama output produksi yang kita semenjak saya menjabat di Radio Muslim sebagai manajer SDM, kita belum pernah mencapai output 100% sesuai deadline launching. Jadi kita sering banget keterlambatan barang datang ke toko. Itu yang paling urgent. Yang kedua, durasi produksi kita yang sangat lama, bisa dibilang 10 sampai 11 bulan per satu fase. Sebelum tim Human Plus masuk, kami beranggapan bahwa proses bisnis kami sangat sulit disistemasi. Namun alhamdulillah setelah pertolongan dari Allah, tim Human Plus dapat mengurai satu persatu masalah yang ada dalam bisnis kami, khususnya pada lini produksi atau supply chain management. Mulai dari perencanaan, mulai dari penataan barang, sampai bagaimana kita menghitung kebutuhan pekerja yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Di awal pendampingan, saya menerima beberapa WhatsApp dari beberapa rekan yang mengeluh tentang proses pendampingan ini. Saya tidak merespon secara dalam atau bahkan membenarkan perasaan mereka, karena saya yakin inilah proses perjalanan yang harus kita jalani sama-sama. Dan alhamdulillah setelah sekian bulan kita berjalan bersama-sama, manfaat yang didapat sangat banyak sekali. Mental block yang muncul sih pasti gini, ini susah mbak, ini nggak bisa, ini nggak mungkin. Mental block sih nggak ada, cuma kita mikirnya tuh wah bakal capek nih. Kalau dibilang ada kendala mah pasti ya, jadi awalnya nggak ngerti yang namanya, maaf komputer juga kita nggak paham tuh. Oh down banget waktu itu awal-awalnya, nangis, sedih banget. Apalagi pas mau presentasi gitu kan, ini apa sih yang mau dipresentasiin, kita bingung gitu. Human Plus apa sih? Kok kayaknya banyak alur pekerjaan yang dirubah ya? Kok jadi agak ribet ya pekerjaan, prosesnya agak panjang. Terus saya jelasin semuanya. Jadi Human Plus itu datang untuk memperbaiki alur kerja kita agar lebih baik, terus efektif, terus ada alurnya kerja itu. Jadinya nggak seperti dulu kerja tuh berantakan alurnya. Alhamdulillah kita bisa mencapai target output sampai di angka, walaupun belum 100% ya, tapi ini pencapaian terbaik kita lah, bisa bilang di 99,98% output produksi kita tercapai sesuai dengan deadline launching. Alhamdulillah tidak ada keterlambatan di tahun 2021, Ramadan 2021. Yang kedua, alhamdulillah kita sudah bisa meringkas waktu produksi dari 10 atau 11 bulan menjadi 6 bulan. Dan targetnya kita insya Allah akan mencapai di 4 bulan target produksi. Saat ini sih yang pasti kita sudah punya struktur organisasi yang jelas, alur kerja yang jelas, dan saat ini juga lagi di-develop SOP dan instruksi kerja. Jadi di situ semua manpower ya, kita nggak hanya mana jabatan, itu udah pasti sebagai supervisor sampel tuh apa sih job desk-nya, di situ sudah terurai gitu, sudah dijelaskan di masing-masing bagian. Alhamdulillah untuk kita lagi mulai teratur untuk grouping material tersebut udah mulai tertata sih. Alhamdulillah udah dijalankan sekarang. Ya walaupun belum 100%, alhamdulillah udah mendekati 100% sih Pak. Ada identitas, sudah sesuai grouping nama item-item gitu sih Pak. Walaupun masih hanya kecacatan, tapi hampir mendekati semua sih Pak. Layout sendiri saya merasakan lebih enak gitu untuk pencarian.
Yang paling berasa tuh kayak sistem kerja kita yang dulunya lama, proses pembeliannya sampai barang-barang kita tuh udah habis di pasaran, sekarang pembelian dilakukan lebih awal, jadinya pembelian tuh lebih cepat prosesnya. Terus kayak sekarang kita tuh udah tahu nih goals kita tuh setiap departemen apa, goals perusahaan kita apa, terus apa aja nih yang bisa kita lakuin untuk mencapai target-target dari perusahaan gitu. Alhamdulillah udah jadi kebiasaan sih, termanage waktunya lebih intens sama waktu sedikit tuh lebih intens gitu. Jadi perhatian kita tuh nggak sekedar cuman desain yang bagus tapi waktu yang cepat kayak gitu. Hasilnya jadi lebih baik, terus kita juga desain nggak harus idealis tapi harus mengikuti data. Berdasarkan data apa yang yang sales lakukan. Banyak ilmu yang bisa saya ambil dan ya saya praktekkan, dan alhamdulillah sih positif ya untuk diri saya gitu. Pertama kali memasuki Ranti itu memang pertama ini yang jelas, pertama ini divisi baru banget, memang belum ada sistem, belum ada strukturnya. Kedua memang belum lengkap secara dokumen SOP, instruksi kerja dan form-form terkaitnya, itu yang membedakan. Kalau mungkin sebelumnya saya tinggal menjalankan, kalau sekarang harus membangun, itu perbedaannya mungkin. Tantangan terbesarnya adalah masalah waktu, khususnya pembagian waktu untuk pengadaan atau penyiapan pembuatan SOP dan sebagainya terkait administrasi, dan juga pengaturan waktu untuk pelaksanaan teknis operasional di lapangannya. Alhamdulillah saya dapat amanah tuh. Saya dipilih untuk megang nih quality control. Jadi yang masih berantakan atau belum ada departemennya dikasih posisi itu ke saya, alhamdulillah. Jadi tantangan banget sih buat saya karena boleh dibilang saya belajar banget dari nol. Yang pertama, yang pasti itu dulu SOP itu berantakan banget, alur kerja itu beda banget sama sekarang. Yang tidak dikerjakan PPIC sekarang dikerjakan oleh divisi yang emang berkaitan. Kalau dulu tuh PPIC ngerjain apa aja yang nggak ada PIC-nya tuh nggak jelas, jadi kerja PPIC. Kalau sekarang tuh jelas. Perubahan yang paling terasa selama pendampingan ini, yang pertama dari sisi inventory, bagaimana perencanaan, bagaimana penataan supaya lebih rapi, lebih tertata. Lalu kemudian di PPIC, bagaimana proses produksi membuat sebuah produk menjadi lebih singkat. Kemudian dari sisi purchasing pun demikian, bagaimana kita merencanakan pembelian secara efektif, tidak berlebihan dan tepat. Dan secara overall, semua lini di SCM, di produksi, banyak manfaat yang didapatkan. Apakah ada saran untuk tim Human Plus selama masa pendampingan, selama monthly meeting review? Pertanyaan ini sering diajukan kepada saya, tapi mostly saya menjawab tidak ada saran. Tapi siang ini saya akan menjawab sebuah saran untuk tim Human Plus. Apa sarannya? Sarannya adalah mohon terus dampingi kami, karena kisah perjalanan turnaround bisnis kami belum selesai. Kami ingin tim Human Plus masih mendampingi kami. Tim Human Plus tetap semangat mencerdaskan bangsa. Semoga Allah senantiasa menolong, menjaga Pak Armala bersama tim, dan Allah berkahi semua ikhtiar yang tim Human Plus jalankan. Tetap semangat mengawal perubahan. Human Plus Institute tetap istiqomah mencerdaskan anak bangsa. Human Plus tidak pelit ilmu, Human Plus ajib. Saya ucapkan terima kasih, jaya terus, sarangi. Human Plus nice. Human Plus keren, Human Plus sangat membantu kami. Keren lah buat aku. Luar biasa sama keren. Humplus, wow, wonder of wawan. Penuh motivasi dan inspirasi.